Minasan, konnichiwa. Selamat datang di video penjelasan pola-pola kalimat yang ada pada Shokyu Bunko 1 pelajaran 1. Sudah siap untuk menyimak? Ayo kita simak pola kalimat yang pertama, yaitu pola kalimat yang menyatakan pernyataan. Nah, di pola kalimat yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana sih bahasa Jepang yang akan kita gunakan kalau kita mau membuat kalimat pernyataan. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kalimat pernyataan itu ditandai oleh pola kalimat nani nani wa nani nani des. Jadi menggunakan partikel wa. Kalimat pernyataan ini menggunakan subjek dan predikatnya adalah kata benda. Nah, pola kalimat-kalimat pernyataan ini ada macam-macam nih. Kita bisa pakai untuk menyatakan apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama, pola kalimat wa des itu bisa kita gunakan untuk menyebutkan nama. Nah, kalian lihat ya, di layar sudah ada pola kalimat yang menggunakan pola kalimat wa des ketika kita akan menyebutkan nama. Nah, pertama, kita lihat dulu deh partikel wa itu kenapa sih harus pakai partikel wa? Karena partikel wa ini adalah partikel yang gunanya untuk menandakan subjek. Nah, kalau di kalimat yang menyebutkan nama, subjeknya itu siapa sih? Nah, ketika ingin menyebutkan nama sendiri, sudah pasti subjeknya saya ya, yaitu watashi. Jadi, saat kalian akan menyebutkan nama, maka pola kalimatnya adalah watashi wa diikuti oleh nama kalian. Contohnya di sini ada kalimat watashi wa Tanaka des, yang berarti saya adalah Tanaka. Oke, berikutnya lanjut. Tadi kan sudah bisa membuat kalimat yang menyatakan nama ya, dengan pola kalimat wa des. Nah, selain menyebutkan nama, kita juga bisa menyatakan profesi nih, atau menyebutkan profesi kita kepada orang lain menggunakan pola kalimat wa des ini. Pola kalimatnya mirip seperti sebelumnya. Nah, tinggal kalau tadi kan watashi wa diikuti oleh nama. Nah, kalau ingin menyatakan profesi, maka kita tinggal ganti namanya menjadi nama profesi yang ingin kita sebutkan kepada lawan bicara. Contohnya di sini ada watashi wa gakusei. Gakusei artinya siswa atau mahasiswa. Jadi ini menyatakan kepada lawan bicara bahwa saya adalah mahasiswa. Kalau kalian ingin menyebutkan profesi sambil juga menyebutkan instansi kalian, nah kalian bisa pakai pola kalimat yang tertera di video ini. Tadi kan menyebutkan profesi itu pola kalimat yang wa des ya. Nah, ketika ingin menambahkan instansi, kalian bisa menggunakan partikel no. Partikel no ini fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk menerangkan atau untuk menambahkan keterangan. Nah, jadi kalau mau menambahkan instansi, kita bisa menambahkan keterangan pada profesi, yaitu ya dengan menyebutkan nama instansi. Maka pola kalimatnya urutannya menjadi seperti ini ya. Orang wa diikuti oleh nama instansi, kemudian diikuti oleh partikel no, baru sebutkan profesinya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi tempat atau instansinya dulu, baru sebutkan profesinya. Contohnya seperti pada kalimat ini, watashi wa upi no gakusei desu. Jadi upinya dulu sebutkan, baru kalian sebutkan profesi kalian sebagai mahasiswa. Artinya adalah saya adalah mahasiswa UPI. Jangan sampai terbalik gakusei no UPI. Nanti jadinya UPI mahasiswa. Kurang berterima ya. Tadi sudah menyebutkan nama, profesi, dan instansi. Sekarang kalau kalian ingin menyebutkan kalian tuh berasal dari mana sih? Atau warga negara mana? Bisa juga pakai pola kalimat wa des ini. Nah, subjeknya bisa kalian pakai watashi ketika ingin membicarakan diri sendiri, atau bisa juga pakai nama orang lain ketika ingin membicarakan orang ketiga. Kemudian cara menunjukkan saya orang negara ini nih, saya warga negara ini. Cara menyebutnya adalah kalian sebutkan dulu nama negaranya, baru diikuti oleh kata jing. Jing sendiri itu artinya adalah orang. Tapi ketika dia nempel ke nama negara, maka menunjukkan bahwa seseorang itu adalah warga negara tersebut. Contohnya di sini ada kalimat watashi wa nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Teman-teman, tadi kan pola kalimat yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu semuanya masih menggunakan bentuk kalimat positif nih, karena belakangnya des. Nah, ketika kalian ingin membuat kalimat sangkalan atau kalimat negatif dari pola-pola kalimat yang tadi sudah saya jelaskan, maka kalian tinggal ganti des-nya dengan dewa arimasen.
Ingat, ganti desnya dengan dewa Arimase. Contohnya di video ada kalimat Kimu-san wa Isha dewa Arimase. Kalau belakang dewa Arimase itu berarti jadi kalimat negatif, maka artinya menjadi Kim-san bukanlah dokter. Kalau jadi kalimat positif gimana? Ya udah tinggal ganti aja kembali dewa Arimase-nya menjadi dokter. Kalau mau menggunakan kalimat tanya atau mau bertanya menggunakan pola kalimat wades, apakah bisa? Tentu saja bisa dong. Kalau mau menggunakan kalimat tanya, maka kalian tinggal tambahan K, partikel K setelah des. Nah, ketika menggunakan K ini, maka suatu kalimat otomatis menjadi kalimat tanya. Jadi sebetulnya kalau udah ada K itu, nggak perlu penambahan tanda baca, tanda tanya lagi. Contohnya bisa kalian lihat di video ini, ada pertanyaan, Ari-san wa sensei desu ka? Apakah Ari-san seorang guru? Ketika ada pertanyaan seperti ini kan pertanyaan konfirmasi ya. Apakah Ari-san seorang guru? Maka jawabannya bisa dua alternatif. Pertama jawaban iya dan tidak kan. Nah, kalau untuk jawaban iya, maka jawabannya adalah hai. Hai itu artinya iya. Hai sensei desu. Kalau jawaban iya atau hai pasti pakai kalimat positif. Kalau jawabannya tidak, iye, maka kalimatnya menggunakan kalimat negatif yang desnya diganti menjadi dewa Arimase. Seperti di sini jawabannya adalah iye sensei dewa Arimase. Tidak, Ari-san bukan seorang guru. Selanjutnya ada partikel baru lagi nih. Tadi sebelumnya kan kita sudah belajar partikel wa yang menyatakan subjek, lalu ada partikel no yang menyatakan keterangan dari profesi atau menyatakan tempat atau instansi dari profesi. Nambah lagi nih satu partikel baru yaitu partikel mo. Partikel mo ini artinya adalah juga. Maksudnya apa sih? Jadi partikel mo ini kita gunakan untuk menggantikan partikel wa ketika saat suatu pernyataan itu isinya sama dengan pernyataan sebelumnya. Contohnya nih, ada di video, ada kalimat Watashi wa gakusei desu. Misalnya ada teman kalian ngomong seperti itu. Saya adalah mahasiswa. Nah, ketika kalian ingin menyampaikan pendapat kalian atau pernyataan kalian bahwa saya juga mahasiswa loh, maka kalian bisa menggantikan partikel wa ini menggunakan partikel mo. Jadi, misalnya watashi mo gakusei desu. Saya juga mahasiswa. Oke teman-teman, materi untuk kalimat pernyataan ini kita bisa selesaikan sampai di sini. Bagaimana? Apakah penjelasan saya sebelumnya sudah cukup jelas? Nah, apabila sudah jelas, kalian bisa coba mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Kemudian setelah itu, kalian bisa lanjut menyimak video saya yang berikutnya yaitu tentang penunjuk benda. Jangan lupa disimak ya. Terima kasih.